Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi kesehatan dan juga nikmat untuk bisa berkuliah walaupun lewat daring lewat online. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat maupun pengikut beliau hingga akhir zaman. Tak lupa juga ulun ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu dosen Ibu Hairidah MPD yang mana beliau selaku dosen pengajar mata kuliah materi fikih. Kali ini ulun Hafiz Raihan ingin memaparkan materi tentang sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Oke deh, next. Pertama, sujud sahwi. Apa sih sujud sahwi itu? Apa gerang? Jadi pengertian sujud sahwi adalah secara bahasa, secara etimologi, arti kata sahwi berasal dari kata sahayasu sahwan yang berarti lupa atau lalai. Itu secara etimologi, secara terminologi, secara istilah. Jadi sujud sahwi adalah sujud dua kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah abad. Ini sebab-sebabnya lah sunnah abad, meninggalkan sunnah abad, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat ataupun karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat yang dikerjakan. Nah, itu. Waktu pelaksanaan sujud sahwi adalah setelah tahiyat akhir sebelum salam dengan dua kali sujud. Nah, sebelum salam nih dua kali sujud. Namun dalam kondisi tertentu lah sujud sahwi ini bisa dilakukan setelah salam. Nah, jadi ada yang sebelum salam, ada setelah salam, tergantung kondisi, guys. Oke, next. Jadi hukum dan dalil sujud sahwi. Hukum sujud sahwi adalah sunnah. Jadi sunnah sujud sahwi inilah sehingga bila sholat yang kamu lakukan nih tidak batal manakala meninggalkan sujud sahwi. Meninggalkannya ini maksudnya meninggalkan sujud sahwi. Namun nih apabila kita berimaman nih, bila imam melakukan sujud sahwi, maka kita wajib mengikuti imam melakukan sujud sahwi. Jadi bisa kita berimaman imam sujud sahwi, umpat sujud sahwi yang lah amun kita kada sujud sahwi lepas daripada imamnya kalau jadi batal kada sah salatnya. Next. Dalilnya adalah sujud sahwi ini terdapat dalam hadis yang artinya dari Abdullah ibnu Buhainah al-Asdi bahwa Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat zuhur namun tidak melakukan duduk. Duduk maksudnya tasyahud awal nih. Setelah beliau menyempurnakan sholatnya, beliau sujud dua kali dan beliau bertakbir pada setiap akan sujud dalam posisi duduk sebelum salam. Maka orang-orang mengikuti sujud bersama beliau sebagai pengganti yang terlupa dari duduk tasyahud awal tadi. Nah, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu dalilnya. Terus next. Jadi sebab-sebab sujud sahwi. Kenapa gerang kita harus melakukan sujud sahwi nih? Pertama, meninggalkan sunat abad. Nah, sunat abad ini banyak lah. Di antaranya itu kita bakunut. Bagi yang bakunut, kita bakunut. Bagi yang bakunut ya tadi. Nang ada bakunut, kita apa ya kok. Enak gawe kan Imam Syafi'i kan sunat abad nih bakunut. Jadi bila kita meninggalkan sunnah abad, yaitu amalan sunnah yang apabila tertinggal maka sunat sujud sahwi. Nah, terus yang kedua, ragu-ragu dalam hal meninggalkan sunat abad. Ini aku sudah kada gerang bakunut. Aku sudah gerang tasyahud awal. Nah, itu ragu-ragu. Kita sunat sujud sahwi juga. Terus yang ketiga, mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan jika dikerjakan dengan sengaja dan tidak membatalkan jika lupa. Seperti menambah rukun salat. Jika seseorang itu menambah amalan sholat karena lupa, misalnya ia rukuk dua kali atau berdiri di waktu ia harus duduk, atau sholat 5 rakaat pada sholat zuhur misalnya, maka disunatkan sujud sahwi. Nah, itu. Misalnya kita sholat zuhur nih 5 rakaat, maka kita sunat sujud sahwi. Menambah rukun salat misalnya. Dan lainnya yang kita
Dikerjakan dengan saja dan tidak membatalkan jika lupa. Nah, itu. Mengerjakan sesuatu yang bila kita dikerjakan dengan sengaja itu batal. Tetapi bila kita lupa, kita sunat sujud sahwi. Nah, itu kisahnya. Terus yang keempat, memindahkan rukun qauli ucapan kepada yang bukan tepatnya. Misal Al-Fatihah ketika rukuk. Nah, sunat juga kita sujud sahwi. Misalnya kan diingat lagi nih, lupa nih. Apa entah kenapa kali pusing ke kepala mesin pas sembahyang, pas ruku tapi cepet ya. Nah, sunat sujud sahwi. Terus yang kelima, ragu jumlah rakaat. Wah, aku nih sembahyang zuhur nih 3 rakaat sudah 4 rakaat kah? 3 rakaat kah? 4 rakaat. Karena maka bila kita uh, ragu-ragu pas sembahyang nih, misalnya 3 kah, 4 kah? Kita pilih nang 3, nang sedikit. Nah, amun belanja mencocok pintol, 3 biji kah, 4 biji kah? Ambil nang banyak. Nah, ji guru kayak itu, Bang. Wujuran. Kayak itu. Jadi ragu jumlah rakaat, contohnya ketika ragu apakah baru 3 rakaat kah atau sudah 4 rakaat, maka yang ditetapkan adalah 3 rakaat. Jadi nah 3 rakaat kita yakini. Tapi ditambah 1 rakaat lagi dan sujud sahwi sebelum salam. Misal sembahyang zuhur nih 3 rakaat kah, 4 rakaat kah? Maka kita tetapkan 3 rakaat lalu tambah 1 rakaat pulang dan sujud sahwi sebelum salam. Next, cara mengerjakan sujud sahwi. Sujud sahwi ini dilaksanakan sebelum salam. Nah, jadi sebelum salam, apabila orang sedang sholat, yang lupa akan bilangan sholat yang sedang dikerjakan, atau lupa tidak melakukan tahiyat awal nih nang bebuhannya, melakukan nang sunat abad, nah, dan kita baru ingat sebelum kita salam. Nah, ini kisahnya kita sembahyang, kita ada tertinggal sunat abad misalnya kada ingat atau ragu-ragu dalam rakaat sholat. Nah, maka kita mengerjakan sujud sahwinya itu sebelum salam. Amun ingat pas sebelum salam. Nah, kayak ini caranya. Terus ini pertama nih caranya, setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud lagi dan membaca bacaan sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Artinya 3 kali nih, 3 kali dibacalah. Artinya Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Nah, itu artinya. Terus yang kedua, bangun dari sujud, ya kalau imbah bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir, kemudian duduk sebentar, lalu takbir pulang dan lanjutkan sujud lagi 2 kali sujud. Nih 2 kali sujud nih sujud kedua ya kalau dengan doa yang sama dengan sujud pertama. Doanya apa? Subhana malayanamu walayashu. Terus yang ketiga, duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Ini ada fotonya ulun nah. Foto cara mengerjakannya kita buka ya. Next. Oke. Tata cara sujud. Nah, ini nih. Pertama, setelah baca tasyahud akhir, beniat dulu kita lah, niat sengaja aku sunat sujud sahwi karena Allah Ta'ala. Sujud ya kalau yang pertama. Terus sujud pertama kita membaca subhana man la yanamu wa la yashu. Terus bangkit kita nih, duduk iftirash. Setelah sujud pertama, kemudian sujud pulang kita dan membaca tasbih nang tadi, bacaan nang tadi subhana man la yanamu wa la yashu. Terus yang kelima, duduk tawarruk, duduk hendak salam, hanya membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kayak itu. Jelas saya kalau nih. Udah jelas. Amin. Terus hikmah sujud sahwi. Nah, ini ada hikmahnya kita sujud sahwi. Pertama, menjauhkan diri dari sikap sombong dan takabur. Nah, ini penyakit manusia, penyakit hati. Sombong dan takabur. Hikmahnya menjauhkan diri kita bahwa kita ini sujud, ya kalau sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita diri ini kada ada apa-apanya, ya kalau la haula wala quwata illa billah. Terus yang kedua, menumbuhkan sikap rendah diri di hadapan Allah Ta'ala. Nah, ya kalau kita rendah, kita ini kada ada apa-apanya, bisi daya upaya kada ada, la haula wala quwata illa billah. Bang. Terus yang ketiga, menumbuhkan kesadaran akan kelemahan kita sebagai hamba, sekaligus kesadaran akan keagungan Allah yang Maha Kuasa. Nah, kita pas sujud tuh merasakan bahwa Allah yang Maha Kuasa. Allah yang segala-galanya ya Allah. Terus yang empat, menyadarkan bahwa manusia adalah yang sering salah dan lupa.
sehingga harus banyak mohon ampun kepada Allah SWT. Nah, kita sadar nih, kita sujud sahwi, ya Allah, ulun kada ingat bekunut, kada ingat bilangan rakaat, ulun palupa ya Allah. Nah, kita harus sadar ya kalau ini tuh hikmahnya. Hikmah sujud sahwi. Terus next, nah ini bahasan kedua. Sujud syukur. Nah, sujud syukur. Apa sih sujud syukur itu? Kita buka pengertian sujud syukur. Nah, ini pengertiannya. Syukur artinya berterima kasih kepada Allah SWT. Jadi sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah SWT setelah menerima kenikmatan ataupun anugerahnya serta terhindar dari musibah. Nah, itu kita bila kita ada kenikmatan, ada kabul hajat nang ganal-ganal pun nang halus-halus, ataupun kita terhindar dari musibah, bala musibah baik nang ganal maupun nang halus, kita sunat sujud syukur. Hukum dan dalil sujud syukur. Jadi mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dengan sujud syukur adalah sunnah. Jadi sunnah sujud syukur kita gini. Jadi Rasulullah SAW bersabda yang artinya dari Abu Bakrah, sesungguhnya Rasulullah SAW apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah SWT. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi yang menganggapnya sebagai hadis hasan. Kita next dulu. Nah, kita kan tadi kita membahas tentang Imam Syafi'i ya, kalau daripada pendapat Imam Syafi'i. Jadi berbeda dengan pendapat ulama Hanafi ya, mengatakan bahwa sujud syukur itu bisa diniatkan bergabung dengan sujud atau ruku. Nah, jadi ungkapan tanda syukur kita nih, sujud syukurnya itu bisa juga digabungkan dengan sujud atau ruku menurut ulama Hanafiyah. Kita kan ulama Syafi'i ya Allah. Sementara ulama Malikiyah mengatakan bahwa sujud syukur itu adalah makruh. Nah, ini kan berbeda pendapat. Masalah furu' ini biasa ya kalau berbeda pendapat khilafiyah. Menurut mereka yang disunahkan ketika mendapat kenikmatan itu adalah berhasil atau menolak keburukan itu adalah mengerjakan sholat 2 rakaat. Nah, jadi ulama Hanafiyah bisa aja digabung sujud atau ruku pas sembahyang. Ujar ulama Malikiyah nang sunnahnya itu bila kita dapat nikmat ataupun terhindar dari bala itu mengerjakan sholat sembahyang 2 rakaat. Nah, itu ini masalah furu' ya kalau maklum berbeda pendapat. Terus next. Sebab-sebab sujud syukur. Sebab-sebabnya apa? Pertama, karena mendapatkan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Yang kedua, mendapatkan kabar gembira atau berita yang menyenangkan. Misalnya lulus CPNS nih, kan musim CPNS nih. Lulus CPNS, alhamdulillah. Jadi sujud syukur kita, sujud syukur. Tapi sujud syukurnya ada apa namanya, rukun dan syarat sahnya. Karena ada. Jangan ya kalau kena kita bahas ya. Terus yang ketiga, terhindar atau selamat dari bahaya, dari bala yang akan menimpanya. Nah, terhindar dari bala musibah. Banyak ya kalau bala musibah. Sunnah kita sujud syukur. Next. Nah, syarat dan rukun sujud syukur. Pertama, syarat sujud syukur. Suci dari hadas dan najis baik badan, pakaian maupun tempat. Nah, ini makanya kita sembahyang nih, ya Allah. Terus yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Pertama rukunnya pulang nih. Apa yang kedua, rukun sujud syukur. Pertama, niat, yaitu mengajang merjakan sujud syukur sangahajaku sunat sujud syukur karena Allah Ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram dan membaca Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar ya Allah. Terus yang ketiga, sujud sambil membaca doa sujud syukur. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Terus setelah membaca itu duduk sesudah sujud. Jadi tanpa membaca tasyahud, ini sekali aja sujudnya ini. Terus salam sesudah bangun dari sujud tadi, ini kita salam. Yang ketiga, tertib berurutan. Nah, ini.
Next. Nah, cara mengerjakan sujud syukurnya ya di gambarnya. Nah, pertama niat ya kalau dengan takbir, sujud, membaca doa sujud tadi, doa sujud sajadah, wajhiyalilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Terus bangkit dari sujud, kita duduk daripada sujud nih. Terus mengucap salam tanpa tasyahud, baca tasyahud. Terus hikmah sujud syukur. Pertama, mengingatkan dan mendekatkan diri kepada zat yang memberi nikmat dan keselamatannya Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita apa daripada supaya zikir ya kalau mengingatkan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghindarkan diri dari sifat sombong. Karena apa-apa yang kita peroleh semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala nih. Anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala berdataan ini ya kalau. Terus yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat untuk kita. Nah, hikmahnya ini karena orang yang bersyukur akan tambah nikmatnya. Nah, hmm, mm. Jadi akan tambah nikmat ini, makin kita syukuri, makin kita apa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, makin Allah tambah nikmatnya. Nah, tambah rezekinya kayaknya. Nah, ada di Al-Qur'an tuh ayatnya kan tuh. Nah, terus yang keempat, sebagai bentuk ungkapan kepasrahan hamba kepada Tuhannya. Nah, jadi kita ungkap nih pasrah, kita bertawakal kepada Allah ya kalau. Terus yang kelima, mendapatkan pahala dan di akhirat akan disediakan tempat yang istimewa bagi mereka yang pandai bersyukur. Nah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, itu ayatnya, hanya ingat loh. Nah, siapa yang bersyukur ya kalau tambah ya Allah. Siapa yang kufur maka akan apa? Maka sungguhnya ajab Allah SWT sangat pedih. Nah, itu. Yang keenam, membantu membuat badan menjadi sehat dan bugar. Iya, apa sholat sembahyang nih membuat kita sehat dan bugar secara ilmu kesehatan tuh sudah dibuktikan di penelitian. Cari di Google ada penelitiannya. Nah, oke, next. Yang ketiga, sujud tilawah. Apa kira sujud tilawah itu? Pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah itu adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika salat maupun di luar salat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Jadi ada ayat-ayat sajadah. Banyaklah di Al-Quran tuh ayat sajadah. Pas kita sembahyang misalnya membaca, mendengarkan imam, atau kita yang sembahyang membaca, ataupun kita di luar salat ya kalau pas kita membaca Al-Qur'an, pas tadarusan, atau pas kita menghafal Al-Qur'an, kita baca sajadah, ataupun pada saat kita mendengarkannya misal ada orang yang bertilawah, kita dengarkan, itu sajadah nih, sunat, kita sujud tilawah. Oke, next. Hukum dan dalil sujud tilawah. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah, baik dan bernilai pahala bila dilaksanakan, namun tidak berdosa bila ditinggalkan. Tetapi dalam salat berjamaah, bila ketika imam melakukan sujud tilawah maka makmum wajib mengikutinya. Nang kayak sujud sahwi tadi nih, bila bila imam sujud sahwi, bila imam sujud tilawah, wajib juga kita sujud tilawah karena kita berimaman. Kalau kita kada umpat pada imam, lapas kita daripada imam, maka kada sah, batal sambahyangnya. Apabila imam tidak sujud, maka makmum tidak boleh sujud juga. Bila imam sarah imam aja kalau ngaran supir ya kalau jadi supir hendak ke mana kita nih, ke banjir tupang ya kalau hendak ke sungai misalnya tercabur ya kalau ngaran imam. Ya gitulah. Ya, next. Continue. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, an Ibnu Umar an Ibnu Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza kana yaqra'u alaina al-Qur'an fa idza marra bisajdati kabbara wa sajadna ma'ahu. Nah, ketika Rasulullah SAW membaca Al-Qur'an, ya kata sahabat nih, dan ketika tuh melewati ayat sajadah maka beliau bertakbir dan sujud, dan kami bersujud bersama beliau. Rawahu At-Tirmidzi. X. Sebab-sebab sujud tilawah nah banyak ya, kalau ini ada 15.
Di antaranya ada surah As-Sajdah, ngajian subuh Jumaat. Nah, ini pas subuh Jumaat. Ini ada cerita lucu ulun kakanakan baheurina. Ulun lagi kakanakan tuh kada tahu ngaran sujud tilawah gini, ngaran kakanakan lih. Nang kada tahu di ngapa-ngapa. Jadi bingung, ngapa nih imam langsung sujud kada berukuk, kada berukuk. Bingung ini salah kan nih hendak bingung ini. Ada yang tertawaan kakawanan sakalinya sakali tahu sujud tilawah sakalinya. Ada kakanakan deh bahari. Oke, next. Syarat dan rukun sujud tilawah. Pertama, sujud dari hadas dan najis baik badan, pakaian maupun tempat. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Keempat, setelah membaca atau mendengar ayat sajadah, itu syaratnya. Rukunnya niat. Sengaja aku sujud tilawah sunat karena ta'ala. Dua, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang ketiga, sujud dan membaca. Nih sama bacanya sujud syukur tuh. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Terus yang ketiga, yang keempat, duduk setelah sujud. Terus yang kedua, salam. Itu rukunnya. Next. Cara mengerjakan sujud tilawah nih. Yang pertama di dalam sholat. Pertama, apabila sholat sendirian caranya begitu mendengar atau membaca ayat sajadah dalam sholat langsung takbir untuk bersujud sekali tanpa mengangkat kedua tangan. Nah, kemudian kembali berdiri meneruskan bacaan ayat tersebut dan meneruskan sholat. Itu apa sholat sendirian. Terus amun sholat berjamaah bermakmuman berimaman maksudnya. Apabila dalam salat berjamaah makmum wajib mengikuti imam jika membaca ayat sajadah kemudian melakukan sujud tilawah, maka makmum wajib ikut sujud ya kalau. Tetapi bila imam tidak sujud, maka makmum pun tidak boleh sujud sendirian. Jadi bila berimaman mengikuti imam pokoknya ya kalau. Terus next, continue. Di luar salat begitu selesai membaca atau mendengar sajadah nih, maka langsung menghadap kiblat dan berniatlah melakukan sujud tilawah, bertakbir Allahu Akbar, kemudian langsung sujud kita dan membaca doa sujud tilawah tadi. Setelah itu bertakbir untuk duduk kemudian salam. Next, hikmah sujud syukur. Nah, ada hikmahnya Allah. Pertama, dihindarkan dari godaan setan. Nah, ini ada hadisnya nih tentang sujud tilawah yang menghindarkan dari godaan setan. Yang kedua, lebih menghayati bacaan dan kandungan Al-Qur'an yang dibaca atau didengar. Nah, ya kalau jadi kita menghayati nih 4 kasus ini ayat sajadah ya Allah. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Zat yang Maha Pencipta. Nah, mendekatkan diri kita taqarrub ilallah ya Allah. Yang keempat, menghindarkan diri dari sikap sombong dan angkuh pada sesama. Sesama maksudnya ini autocorrect. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Next. Alhamdulillah. Thank you. Semoga bermanfaat. Thank you very much. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari ulun, kurang lebihnya mohon maaf tapi banyak ulun merasa Jepang banyak kekurangan nih karena apa ya gitulah. Karena menggawinya mungkin menggawinya bergesekan dan hal-hal lainnya. Ulun banyak minta maaf, minta rela. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.